Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Kabar baik. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita. Nah sekarang kita mau membahas tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah di bagian ini Bapak Ibu kita diajak untuk mengelola keuangan kita, bagaimana kita mengelola keuangan keluarga, bagaimana kita cermat di dalam menabung. Nah, sebelum saya menyampaikan materi kita, apa ada yang bisa memberikan pendapat bagaimana cara mengelola keuangan di dalam keluarga? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ya. Silakan. Siapa? Saya Bu. Ya, silakan Coba. Ibu Susi. Ya, silakan Bu. Menurut saya Oh kalau iya ya, bukan nanti dulu ya Ibu. Oh mungkin lagi dalam berpikir ya Ibu Susi ya. Nah, sekarang Bapak Raymond. Ya, silakan Pak Raymond. baik, terima kasih waktu yang diberikan Ibu. Menurut saya di dalam pengelolaan keuangan keluarga, yang pertama harus ada saling terbuka antara suami dan istri, sehingga adanya komunikasi yang baik di dalam mengelola keuangan. Kemudian untuk merencanakan sebuah usaha, maka harus juga benar-benar matang di dalam memikirkan dan merencanakan usaha yang akan dibuka. Artinya nanti apapun risiko yang ditanggung, apapun perencanaan yang akan dilaksanakan di dalam usaha itu, maka bisa dimaksimalkan dan bisa diterima bersama-sama. Demikian Bu. Ya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Raymond. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Raymond memberikan tanggapan. Nah, bagaimana cara kita mengelola keuangan di dalam keluarga? Tadi salah satunya itu ada sikap keterbukaan. Nah, Bapak Ibu, seorang istri dalam pengelolaan keuangan harus jujur kepada suami. Nah, ini kepada istri, kepada ibu-ibu ini. Biasanya ibu-ibu ya yang sudah ikut di arisan-arisan gitu ya. Kadang kan kita bersembunyi-sembunyi, kita tidak terbuka kepada suami dan mungkin ini hanya sedikit di antara kita. Nah, tadi Bapak Raymond mengatakan kita harus ada sikap keterbukaan. Nah, saya setuju ini. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Ya, setuju ya. Nah, di sini dia katakan di dalam keterbukaan itu meskipun dia di dalam hal positif sekalipun, seorang istri harus jujur kepada suami. Nanti tiba-tiba ditanya suami, "Bu, saya ada rencana mau beli sepatu contoh kan?" Tiba-tiba istri bilang uang sudah habis. Nah, di sini nanti kalau tidak ada kejujuran dari istri, maka suami sudah menduga-duga, sudah berpikir yang enggak. Curiga. Nah, iya ya, sudah curiga, ya, betul sekali. Nah, kemudian kita kalau mengelola keuangan harus cermat, betul-betul cermat. Bagaimana bisa memfokuskan kebutuhan si anak, bagaimana mengelola kebutuhan yang dipakai setiap hari ya, khususnya ini di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu, di sini kita katakan bahwa di dalam pengelolaan keuangan keluarga itu seorang ibu yang fokus, yang cermat di dalam mengelola keuangan itu pasti bisa. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini ya semua pintar ya bagian keuangan. Nah, harus memperhatikan keadaan si anak.
Ya ibu-ibu, jangan hanya terus-menerus membeli apa yang diperlukan seorang istri. Nah ini kita, maunya kita beli tas, kita beli baju baru. Nah ini juga tidak terlalu bagus. Memperhatikan si anak itu bagaimana keperluannya di sekolah. Apa yang diperlukan anak itu kita harus beri selagi ada. Nah, di sini saya akan melemparkan pertanyaan begini. Bagaimana Bapak Ibu kita mengelola keuangan ya sementara pendapatan kita itu hanya pas-pasan, hanya untuk membiayai kehidupan di dalam keluarga itu. Nah, bagaimana mengelola ini Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Ya, saya coba Bu. Ya, Bapak Rem. Yang lain. Ya, mungkin dalam keadaan berpikir ya, sedang mencari jawaban. Nah, sekarang kita kasih kesempatan dulu sama Bapak Dani, silahkan. Ya, belum bisa ya. Nah, kepada Bapak Raymond, silahkan. Baik, terima kasih kembali. Menurut saya ketika penghasilan hanya pas-pasan, artinya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, namun di lain sisi kita juga diharapkan untuk bisa berusaha atau lebih kepada supaya kita bisa mendapatkan berupa uang dalam melaksanakan usaha tersebut. Jadi menurut saya kalau misalnya kita kembali kepada tadi ada transparansi, kemudian ketika kita mengelola keuangan walaupun hanya pas-pasan, maka perlu perencanaan, yaitu kita bisa ada alternatif lain. Misalnya kita meminjam. Jadi dari meminjam itu juga perlu kita harus tahu bahwa bagaimana kita bisa caranya nanti mengembalikan pinjaman tersebut sehingga nanti tidak ada kendala-kendala lain yang akan terjadi ketika sebuah pematangan perencanaan usaha bisa diciptakan sehingga nantinya akan menjadi satu usaha yang bisa lancar dan pengembalian juga usaha pinjaman itu nanti akan tepat pada proses yang sudah diberikan. Jadi demikian saja, terima kasih Bu. Nah ya, mari berikan tepuk tangan dulu untuk Bapak Raymond. Ya, terima kasih. Ini udah hampir mendekati materi kita ya Bapak Ibu. Tadi Pak Raymond sudah menyinggung tentang peminjaman. Nah, di sini dia katakan kalau misalnya juga keuangan kita hanya pas-pasan, maka yang dilakukan itu adalah meminjam. Dan ini tidak terlepas dari sifat terbuka. Istri menyepakati dulu kepada suami bagaimana caranya supaya kita bisa meminjam. Dan di sini kita diajak Bapak Ibu harus cermat meminjam. Sebelum melakukan sikap meminjam harus ada perencanaan yang matang. Harus direncanakan dulu. Harus lebih mantap lagi. Artinya gini, buatlah langkah meminjam itu alternatif terakhir, ya, karena tidak ada lagi solusi lain, tidak ada lagi jalan keluar, makanya harus ke sana, harus meminjam. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita akan membiasakan diri meminjam dan meminjam, maka itu akan terus seperti itu, terbawa-bawa, meminjam terus. Nah, gini. Meskipun kita diajak tadi Bapak Raymond untuk harus meminjam, maka kita harus menyeimbangkan juga Bapak Ibu. Menyeimbangkannya begini, seberapa penghasilan kita. Nah, jangan pendapatan kita lebih besar, lebih kecil daripada pengeluaran. Nah, ini kebanyakan ini. Yang aturannya kita hanya mau meminjam 200 untuk memenuhi kebutuhan dapur ya, contoh. Tiba-tiba si ibu meminjamnya 500. Nah, ini nilai negatif ini. Nah, meminjam ini harus sesuai dengan taraf yang digunakan. Ya. Tarifnya seperti apakah? Apakah dia hanya meminjam sekitar 500
dan itu sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua Bapak Ibu, harus ada keseimbangan kebutuhan yang mendadak. Artinya begini, kita harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah, bedanya keinginan dan kebutuhan itu, kalau dia keinginan berarti dia bisa ditunda Bapak Ibu. Ditunda dulu. Kalau kebutuhan yang mendadak itu seperti apa? Ini ya, penagihan listrik, jangan dulu ditunda. Nah, itu harus dilunasi juga karena itu udah wajib. Nah, kemudian biaya kebutuhan dapur, contoh beras ya Bapak Ibu. Nah, ini kebutuhan yang mendadak ini juga, itu nggak bisa ditunda. Nah, apa ini keinginan? Jangan juga Bapak Ibu meminjam karena ingin beli tas. Ah, ini keinginan tadi, keinginan mau beli jam yang bermerek-merek. Nah, apalagi bapak-bapak ini ya suka beli sepatu yang bermerek. Nah, jangan. Ini namanya keinginan Bapak Ibu. Kita diajak di sini bagaimana kita bisa cermat di dalam mengelola keuangan. Nah, yang ketiga adalah memahami jumlah pendapatan dan pengeluaran di keluarga. Nah, kembali lagi saya katakan tadi, kalau misalnya pendapatan kita lebih kecil daripada jumlah pengeluaran yang lebih besar itu, maka tidak ada keseimbangan, tidak ada lagi keseimbangan di dalam menjalankan keuangan keluarga. Nah, iya Bapak Ibu, kami lagi belajar Bapak Ibu. Iya. Nah, ini tentang keuangan Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengelola keuangan. Iya. Ya Bapak, kita bisa paham ya Bapak, kalau misalnya dia di dalam pengelolaan keuangan itu selain tadi saya bilang adalah harus ada sifat terbuka, harus cermat, harus adanya sifat keterbukaan. Nah, ini harus dikuasai oleh Bapak Ibu. Jadi ke depan kalau ada di antara kita sekarang yang masih belum terbuka dengan suami atau istri, mulai dari sekarang, kecil demi kecil, gini ya, sedikit demi sedikit itu lama-lama menjadi bukit. Kalau kita menabung dari 1.000, 2.000, 3.000 itu nggak jadi masalah Bapak Ibu, itu nggak jadi masalah ya. Supaya kita pandai-pandai mengelola keuangan itu ya, buatlah cara sedemikian rupa untuk bisa menanggung kebutuhan keluarga. Nah, sampai di sini ada yang ditanya? Tidak ada Bu. Ya, tidak ada. Mari kita tutup pertemuan ini. Selamat siang. Selamat siang Bu.